Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتداه بهداه إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم معاشر المسلمين wal muslimah, para bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat. Apa ini? Penduduk Cengkareng ya? Apa dari sekitarnya juga? Masya Allah. Yang insya Allah senantiasa dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dari lubuk hati yang sangat dalam keluar ucapan Alhamdulillah. Tidaklah duduk kita di sore hari ini demi Allah kecuali melainkan taufik, rahmat, pertolongan, hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ini merupakan insyaallah bukti Allah menginginkan kita menjadi manusia terbaik, yang selanjutnya insyaallah menjadi penduduk surga. Ya, buktinya tadi alhamdulillah baru saja kita usai melaksanakan sebuah ibadah besar, salat, menegakkan salat yang 5 waktu, Masya Allah, yang merupakan ciri pembeda ente muslim atau kafir. Ya, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salat. Perbedaan antara kita dengan mereka adalah salat. Faman tarakaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkannya maka dia telah kafir. Terlepas perselisihan para ulama, walaupun jumhur ulama Malik, Syafi'i, Abu Hanifah tidak sampai mengkafirkan keluar dari Islam. Adapun Imam Ahmad mengatakan kafir keluar dari Islam. Terlepas dari itu ayul ikhwah,
Kewajiban yang mutlak ini siogianya wajib terus kita jaga, khususnya Masya Allah An-Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira bagi kita di sore hari ini dalam Sahih Bukhari dan Muslim dengan sanad yang sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shallal bardaini dakhalal jannah. Barang siapa yang senantiasa menjaga salat al-bardain, dua salat di waktu yang masih dingin atau sudah mulai dingin, dan sudah mulai dingin. Waktu masih dingin kapan tuh? As-salatu khairun minan naum. Masih dingin gitu. Atau sudah mulai dingin, kapan itu? Makanya al-bardain as-subh wal asr. Maka kata Nabi, dakhalal jannah. Allahu akbar. Maka dijanjikan masuk surga. Alhamdulillah. Semoga kita dapat kabar gembira ini. Ya. Tapi istiqomah apa istiqomah? Antum mikirnya istiqomah saja. Tapi istiqamah terus, ya, sampai hari pertemuan kita dengan Allah. Naam, dakhalal jannah, dijamin masuk surga. Allahumma inna nas'aluka min ahlil jannah. Jangan salatnya, perginya aja ke masjid di dua waktu ini, Masya Allah. Ya, dalam hadis yang juga diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, qala man ghada ilal masjid aw raha, barang siapa yang pergi pagi-pagi ke masjid, sore juga dia pergi ke masjid, a'adallahu lahu nuzulan fil jannah kullama ghada aw raha, maka Allah akan buatkan, bangunkan baginya tempat singgah di surga setiap pagi dan sore. Setiap pergi pagi dan sore. Masya Allah. Maka alhamdulillah ya ikhwah, kita bersyukur di hari ini masih bisa menjaga ibadah yang sangat agung ini. Bertambah ayul ikhwah azawayakum kegembiraan kita tatkala subhanallah ternyata kita pun setelah itu duduk-duduk sejenak. Duduk-duduk sejenak. Sekarang ini di majlis yang yakin kita dengan kabar Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada majlis yang menghantarkan kita ke dalam syurga kecuali majlis ilmu. Ya? Majlis apa? Majlis ilmu. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan pula dalam hadis yang masyhur di telinga kita, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalahu Allahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu, ya, ada dari Kapuk, dari Cengkareng, dari Pandeglang, dari mana-mana nih, kesini dalam rangka apa? Nonton ustad? Lah, kesini kita dalam rangka talabul ilm, ya. Sahalahullahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Allahu akbar. Baik, sekali lagi, siapa yang menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu, Allahu akbar, judulnya sama nih dengan kita kesini dalam rangka apa? Semoga dalam rangka talabul ilm, dan diberikan keikhlasan oleh Allah. Dalam rangka menuntut ilmu, Allah mudahkan jalannya menuju syurga. Allahu akbar. Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah tatkala mentafsirkan hadis ini dalam Musnad Imam Ahmad, kata Imam Ibn Rajab, la sabila, teu aya jalan. Tidak ada jalan, seluruh jalan diblokir, ditutup. Tidak ada. Semua diblokir, ditutup.
La sabil, tidak ada jalan ila ma'rifatillah, untuk bisa mengenal Allah. Wa ilal wusuli ila ridwanih, dan untuk bisa sampai kepada keridhaan Allah. Wal qurbu bihi fi jannati, dan bisa dekat nanti dengan Allah di surganya. Tidak ada jalan, semua ditutup. Illa, kecuali antariqil ilmin nafi', dari jalan ilmu yang manfaat. Subhanallah, dari jalan ilmu yang manfaat. Alladzi ba'atsa bihi rusulah, yang dengannya Allah mengutus para rasul, dan wa anzala bihi kutubah, menurunkan kitab-kitab. Oleh karena itu tidaklah mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali dengan ilmu, dan tidaklah juga mulia para sahabat kecuali dengan ilmu, dan tidaklah mulia orang-orang mulia setelahnya dari kalangan ulama kecuali dengan ilmu. Kenapa demikian ayol ikhwah? Karena memang mustahil seseorang bisa hidup tanpa ilmu. Hidup dengan baik, dengan lurus di atas cahaya Allah dan Rasulnya, mustahil, pasti akan rusak. Walaupun semangat beragama, kalau tidak pakai ilmu, rusak. Kita lihat saking semangatnya naruh bom di sini. Pernah lihat ya? Pernah dengar? Saking semangatnya naruh bom di sini. Lalu dia masuk ke kerumunan manusia, lalu jeget duar, pasti mati nggak? Ya kemungkinan besar lah mati ya. Kalau yang pasti hanyalah Allah. Saking semangatnya, tapi sesat dia, salah. Ya? Saking semangatnya, masya Allah, setiap malam Jumat, ya, pergi ke tempat orang-orang yang sudah meninggal, lalu dia menangis di sana, membaca Al-Quran sebagainya, tapi tanpa ilmu. Ya, maka ma'asyar muslimin, kebaikan di dunia dan akhirat, Rasulullah mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki menjadi the best, manusia terbaik, adalah ya cirinya dia difahamkan agama. Ya, ma'asyar muslimin, maka ini nurun ala nur, cahaya di atas cahaya, dan senantiasa seyoginya hendaknya kita semangat untuk thalabul ilm. Apalagi ya pembahasan kita di hari ini ya tentang satu perkara yang merupakan modal seluruh kebaikan. Dan sebelum kita bicara panjang tentang perkara itu, demi Allah, syarat adanya perkara itu adalah ilmu. Apa perkara itu ya ikhwah? Al-iman. Al-iman. Ya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, dia memberikan sebuah pernyataan tentang kedudukan ilmu di dalam iman. Kata beliau, al-ilmu minal iman bimanzilati ruhi minal jasad. Kedudukan ilmu di dalam iman seperti ruh di dalam jasad. Maka tidak mungkin ada iman tanpa ilmu. Makanya Allah rendengkan banyak dalam ayat, atau dalam beberapa ayat Allah rendengkan ilmu dan iman. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala alladhina utul ilma wal iman. Maka majlis ini juga disebut majalisu ahlil iman. Oleh karena itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala an senantiasa berkata kepada sahabat-sahabat yang lain, halummu najlis sa'atan nazdadu imanana. Yuk duduk benar, yuk duduk bentar yuk gitu. Halummu, mari yuk duduk sebentar, nazdadu imanana,
kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah, yang dimaksud adalah mereka mengkaji ilmu agama. Baik, ini muqaddimah ayol ikhwah. Ya, supaya dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, di ujung dunia pun kita berada, tetap wajib semangat talabul ilmu. Karena ilmu imam segala sesuatu. Ilmu juga imamul amal. Ya, ilmu juga imamul amal. La amala, tidak mungkin ada amal tanpa ilmu. Ya. Ma'asyal muslimin rahimakumullah. Baik, ana diberikan amanah sejenak saja insyaallah untuk menjelaskan tentang sebuah perkara yang saya sebutkan tadi, ya, perkara yang sangat dahsyat, hebat, yang tidak boleh luntur kalau bisa perkara ini, apalagi sampai hilang dalam kehidupan kita, dalam jiwa-jiwa seorang hamba. Kenapa? Karena perkara ini modal seluruh kebaikan dan modal seluruh keselamatan dunia dan akhirat. Apa perkara itu? Tatkala Allah Subhanahu wa taala mengecap, memberikan statement dengan sumpahnya, demi umur kalian, demi waktu kalian, demi zaman kalian, demi umur kalian yang kalian di sana hidup, ya, sesungguhnya manusia seluruhnya yang hidup di alam semesta ini, yang diberikan umur oleh Allah, seluruhnya dalam keadaan rugi. Khasirat dunya wal akhirah, innal insana lafi khusr. Seluruh manusia, ya, seluruh manusia. Allah yang bilang, sampai Allah bersumpah, wal asr, demi umur yang kalian hidup di sana, demi waktu, demi zaman, yang itu modal kebaikan kita. Sesungguhnya seluruh manusia, Anda, saya, dia, wanita, laki-laki, rakyat, raja, penguasa, seluruh manusia dicap, distempel rugi. Khasirat dunia wal akhirah. Rugi dunia dan akhirat. Waduh, kumaha ya? Hah? Rugi ternyata kita. Naam. Ya. Namun alhamdulillah, datang setelah itu adatul istisna, pengecualian, dengan datang kalimat illa, kecuali. Alhamdulillah, ternyata masih ada illa. Waduh, kalau nggak ada illa bahaya ini, mati aja udah. Hah? Ternyata masih ada illa. Illa yang pertama kali diillahkan oleh Allah, illalladzina amanu. Baru setelah itu wa amilus salihat wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Kecuali, kata Allah, orang-orang yang mengisi umurnya dengan amanu, mereka beriman kepada Allah. Keluarlah dia dari kerugian dunia dan akhirat. Illal ladzina amanu. Kenapa iman dulu? Karena dia puncak seluruh kebaikan, dan dia bibit seluruh kebaikan, dia akar seluruh kebaikan, dia asas seluruh kebaikan. Yang dari perkara ini akan muncul bangunan Islam. Yang dari akar ini ketika kuat iman, jangan harta darah dia cucurkan, karena kekuatan iman. Jangan sholat 5 waktu tahajud dia sudah bangun.
Jangan zakat, setiap hari dia keluarkan infaknya di jalan Allah. Jangan kepada orang tua, kepada tetangganya sangat baik dia. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Kapan yukrim jarah? Kapan? Muliakan tetangganya, muliakan tamunya, bicara yang baik atau diam. Kapan? Man kana yu'minu billah, tatkala dia memiliki kekuatan iman. Jangan mencuri, yang subhat saja dia tidak mau. Jangan berzina, melihat cewek aja dia nggak berani. Jangan minum minuman yang subhat, minum khamar, minuman yang subhat saja tidak berani. Minumnya bandrek aja. Susu. Kenapa? Karena kekuatan iman. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah berzina orang yang berzina kecuali dalam keadaan kurang iman. Wala yasriku sarik, dan tidaklah mencuri orang ketika dia mencuri, korupsi dan sebagainya, kecuali dalam keadaan dia kurang iman. Dan tidaklah dia minum khamar tatkala dia minum khamar kecuali dalam keadaan kurang, bahkan tidak beriman kepada Allah SWT. Ma'asal muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala keluarkan mereka dari innal insana lafi khusr. Lalu disambut dengan ayat yang lain, qad aflahal mu'minun. Sungguh akan bahagia pasti. Qad aflahal mu'minun, orang-orang yang beriman. Ma'asal muslimin, kalau begitu label iman, predikat iman, gelar iman, Anda sebagai seorang mukmin, gelar tertinggi di alam semesta ini. Gelar yang menjamin kebahagiaan dunia dan akhirat mutlak. Ikhwan, kuatkan saja iman, tunggu tanggal kebahagiaannya. Kuatkan saja iman, tunggu tanggal apa? Kejayaannya. Kuatkan saja iman, tunggu tanggal keindahannya dunia dan akhirat. Apa kata Allah? Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita diangkat oleh manusia, paling sehari 2 hari, paling lama 10 tahun di Indonesia ini. Presiden kita Pak Jokowi berapa diangkat? Paling 10 tahun. Setelah itu gubrak. Jadi rakyat lagi, biasa lagi. Tapi kalau yang mengangkat Allah, siapa yang akan menurunkan? Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji akan mengangkat derajat orang yang beriman. Yarfa. Apa yarfa? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu di antara kalian. Buat Allah akan mengangkat derajat kita. Tatkala label iman itu sudah disematkan ke kita atau sudah ada pada diri kita, semoga kita termasuk orang yang beriman. Maka ayul ikhwah, kalau ditanya siapa kekasih Allah di dunia ini? Siapa kekasih Allah di dunia ini? Yang Allah akan mencintainya, Allah akan menjadikan dia sebagai walinya. Dia adalah wali Allah. Siapa? Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah,
kekasih-kekasih Allah yang sudah dicintai oleh pemilik alam semesta, kalau sudah mendapatkan cinta Allah, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, maka tidak ada usah lagi rasa takut dan rasa sedih pada diri mereka merundung. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang-orang yang mereka beriman kepada Allah dan mereka pun bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, sayaj'alu lahumur rahmanu wudda, Allah akan jadikan kekasihnya. Ya, dalam surat Maryam ayat 96. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kehidupan indah, tumakninah, tidak galau. Apa Pak? Galau itu Pak? Galau itu apa ya? Gelisah, gundah gulana. Ya, ham wal gham. Masya Allah. Walaupun barangkali ya Allah, rumah mewah mepet sawah. SSSSS gitu. Apa Pak? Susah, sempit, sulit. Wah, pinggir kali lagi. Walaupun barangkali status ekonomi ya bukan menengah ke bawah lagi, menengah hunsep, tidak punya kedudukan, subhanallah, dia akan hidup dengan tumaknina, dia akan hidup dengan indah, lapang dada. Tatkala Allah katakan man amila salihan min dzakarin aw unsa, dalam surat An-Nahl ayat 97 Allah katakan man amila salihan, barang siapa yang senantiasa beramal saleh, min dzakarin aw unsa, baik dari kalangan laki-laki maupun wanita, wa huwa mu'min, dalam keadaan dia beriman kepada Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka akan kami hidupkan mereka, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kehidupan yang indah, hayatan thayyibah. Itu di dunia indah, damai. Di akhirat bagaimana? Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan balas di akhirat dengan balasan yang lebih hebat, yaitu surga. Pak, maksud saya di sini apa? Saya menyebutkan keutamaan iman dan orang-orang yang beriman. Ya, keutamaan orang yang beriman, Allah akan berikan kehidupan yang sangat indah. Masyaallah. Anak ingin tanya ikhwan, bahagia itu apa sih Pak? Barangkali antum punya terjemah bahagia itu apa? Oh iya, bahagia ya mobilnya mewah Ustaz. Atau kedudukannya tinggi Ustaz, atau hartanya berlimpah. Ya, kata orang, harta berlipat, mobil mengkilat, ya, kemudian rumah bertingkat, istrinya berapa? Oh, nggak tahu itu. Ya, nah, ma'asyiral muslimin, la, bahagia yang hakiki, demi Allah, banyak yang memiliki keluasan dunia, tapi kalau tidur harus minum pil tidur 10. Senyumnya tidak jujur, hatinya gundah. Baik, karena bahagia yang hakiki ayul ikhwah adalah tumakninatun nafsi wan syirahus sadr, lapangnya dada, tenangnya jiwa dan lapangnya dada. Apa? Yaitu dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwan, jangan takut. Antum lebih yakin dengan janji siapa? Kita lebih yakin dengan janji siapa? Tentu saja kita lebih yakin dengan janji Allah. Jangan takut. Tatkala kita memiliki kekuatan iman, Allah Subhanahu wa taala janji akan menolong kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala katakan inna lanansuru rusulana walladzina ma'ahu fil walladzina amanu fil hayatid dunya wa fil akhirah. Sungguh kami akan menolong rasul-rasul kami dan orang yang beriman fil hayatid dunya wa fil akhirah,
dalam kehidupan dunia dan akhirat. Surat Ghafir ayat 51. Lihat Allah katakan inna lanansuru rusulana. Kami akan tolong rasul-rasul kami dan orang yang beriman, ya, baik di dunia maupun di akhirat. Ikhwan, negeri ini kurang apa? Kurang tumbuhan? Ngelempar apa? Apa itu? Singkong ya. Ngelempar singkong ada jadi. Kurang air, kurang udara segar, kurang SDM, kurang sumber daya alam. Negeri ini kurang iman. Ya, andai kata Allah, walau anna alal qura amanu wattaqau, andai kata penduduk sebuah kota, sebuah negeri, sebuah kampung amanu. Apa amanu? Masya Allah, mereka beriman. Wattaqau, dan mereka bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim, akan kami bukakan di tengah mereka barakatin minas sama'i wal ard, keberkahan dari langit dan bumi, dengan syarat penduduknya beriman kepada Allah. Maka akan muncul keberkahan, kedamaian, ya, gemah ripah repeh rapih, ya, kemakmuran, subhanallah, keamanan, tidak ada kemiskinan, tidak ada yang sengsara, tidak ada yang sering sikut sering sikat, tidak ada, tatkala mereka beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jadi negeri ini kurang. Nah, maka kita berusaha untuk terus meningkatkan keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayo khiwah, pamungkasnya dua dari iman yang kita harus terus jaga, yang merupakan modal seluruh kebaikan. Apa itu ikhwan? Yang pertama, tatkala antum menghadap Allah setelah hari kematian antum, lalu didatangi oleh dua malaikat di alam kubur, tidak ada yang menjawab dan bisa menjawab pertanyaan dua malaikat yang bertanya, man rabbuk, ma dinuk, man nabiyuk, kecuali ahlul iman. Oh, itu masya Allah, Pak. Tes pertama nanti di negeri akhirat, tatkala kita dimasukkan ke liang lahat, lalu ditinggal oleh keluarga kita. Dalam Sahih Muslim dari Bara' bin Azib, kata Nabi, fa'atahu malakan, maka datang kepada mereka dua malaikat. Ada yang mengatakan Munkar dan Nakir, tapi hadisnya dhaif tentang nama Munkar dan Nakir. Wallahu a'lam. Ya, hadis yang jelas dua orang malaikat. Fayus'alanihi, maka mereka ditanya, man rabbuk, siapa Rabbmu, apa agamamu, man nabiyuk, siapa nabimu, dengan lantangnya siapa? Masya Allah, ayol ikhwan, sebutkanlah Allah dalam surat Ibrahim ayat 27, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah akan menetapkan, menguatkan perkataan orang yang beriman. Yusabbitullahu alladhina amanu minkum wal alladhina amanu fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah akan menguatkan perkataan orang yang beriman di dalam kehidupannya di dunia, dengan dia setelah istiqamah kul amantu billah summa istaqim, lalu dia di akhirat dengan bisa menjawab dua malaikat. Dia dengan lantang mengatakan Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah, nabiku adalah Muhammad, agamaku adalah Islam. Yang akhirnya kata Nabi, masya Allah, ya, albisu minal jannah, kasih dia baju dari surga, kasih dia permadani, wafrisu lahu minal jannah, kasih dia permadani dari surga, waftahu baban ilal jannah, dan buka celah menuju ilal jannah, menuju surga. Fayati min rihiha wa yatibiha, maka masuklah sepoi-sepoi dan harumnya bau surga, wangi surga ke dalam kuburannya. Wa yuftah fi qabrihi madal basar, dan kuburannya dipanjangkan searah mata memandang. Allahu Akbar. Ustaz, kalau begitu saya segera mati saja, ya,
kamarnya di sini nggak ada AC, bajunya lusuh dan lain sebagainya. Maka ayul ikhwan rahimakumullah, siapa yang diselamatkan? Ahlul iman. Dan yang terakhir, pamungkas dari keutamaan iman ayul ikhwah, tidak ada yang masuk surga kecuali orang yang beriman. Ya, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan surga yang paling tinggi adalah Firdaus tatkala kita pulang membawa iman. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya, label atau gelar iman merupakan gelar yang tertinggi yang wajib senantiasa ada pada diri kita dan terus kita tingkatkan dalam kehidupan kita. Kemudian setelah kita mengetahui keutamaan iman, barangkali kita bertanya-tanya, kalau begitu iman itu apa, Ustaz? Ya, apakah saya sudah beriman atau belum? Iman itu apa, Ustaz? Rangkaiannya apa iman yang dikehendaki dalam agama kita? Taib asal muslimin rahimakumullah. Naam, para ulama tatkala menterjemahkan kalimatul iman, ya, bahwasanya Ahlus Sunnati wal Jamaah hampir sepakat bahwa makna iman setelah secara bahasa adalah tasdik. Apa tasdik? Percaya, yakin, dan tidak ada keraguan. Itu makna iman secara bahasa. Al-imanu lughatan at-tasdik. Iman secara bahasa apa? At-tasdik, yakin, percaya, dan tidak ada keraguan. Ini makna iman. Aku beriman dengan kabar kamu, artinya aku meyakini kabar. Adapun secara istilah ayul ikhwah, secara istilah bahwasanya para ulama menerjemahkan iman, al-imanu at-tasdiqu fil qalb wal iqraru fil lisan wal amalu bil arkan. Lalu kata Imam Bukhari, aku temui 1000 ulama dan mereka mensepakat bahwasanya wa huwa yazidu wa yanqus. Yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bi ta'atis syaitan. Ada yang bisa ulang? Diulang. Al-iman huwa tasdiqun bil qalb, yang artinya percaya, yakin, yang menancap di dalam hati, tidak ada keraguan, ya, betul-betul percaya dan yakin di dalam hati. Tasdiqun bil qalb, ya. Kemudian wa iqrarun bil lisan, lalu dia pun mengikrarkan dengan lisannya, amantu billah, dengan dia pun mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nanti akan kita sebutkan bahwasanya iman itu ada rukunnya dan ada cabangnya. Ada rukunnya dan ada cabangnya. Nanti kita sebutkan. Ikrar bil lisan. Ada paman Nabi namanya siapa? Si Akang Abu Thalib. Anda ingin tanya, kalau antum baca sejarah, Abu Thalib itu mendustakan dakwah Nabi apa mempercayai dakwah Nabi? Nah, sampai dia mengatakan laqad alimtu anna dina Muhammadin afdala dinal bariyati fina. Aku sudah yakin, laqad alimtu, aku sudah yakin anna dina Muhammadin, bahwasanya agama Muhammad afdalu dinal bariyati fina, adalah agama the best, agama terbaik di tengah kita. Sungguh sayang, laulal malamatu, andai kata aku tidak takut dicela sama kaumku, au makhafata masabbatin, atau dicaci sama kaumku, gengsi.com. Lawajadtani bidzaka samhan mubina. Akan kau dapatkan Muhammad, aku mengikuti engkau tapi aku takut dicela,
Apa kata orang Muhammad? Apa kata orang ketua kaum mengikuti anak ingusan Muhammad? Apa kata orang? Sehingga lisannya tidak mau bergerak. Ya Ami cepat bilang la ilaha illallah. Ami cepat bilang la ilaha illallah. Kapan ini? Kapan ini? Tatkala sakaratul maut. Rasulullah mendatanginya. Rasulullah mentalkinkan, ya kul la ilaha illallah kalimatun uhajulaka biha indallah. Satu kalimat yang aku akan jadikan hujjah di hadapan Allah, kau sudah menjadi mukmin. Dengan ikrar dalam hatinya. Namun mata alal kufri, Abu Talib mati di atas kekafiran. Karena lidahnya enggak mau goyang. Sebaliknya si Akang Abdullah bin Ubay bin Salul. Tahu si Akang Abdullah bin Salul? Tahu? Saha? Hah? Si Akang Abdullah bin Ubay bin Salul yang Allah sebutkan dalam ayat pertama surat Al-Munafiqun. Siapa yang hafal? Surat Al-Munafiqun. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. Kalau orang munafik kata Allah datang kepadamu wahai Muhammad, mereka lisannya bersaksi, qalu nashhadu, kami bersaksi, innaka ya Muhammad la Rasulullah, kami bersaksi engkau Muhammad utusan Allah. Lidahnya bergerak tapi hatinya kosong, kufur, tidak ada ikrar, tidak ada tasdik, tidak ada keyakinan, tidak ada ragu dia. Maka Allah katakan wallahu, di akhir ayat wallahu yashhad, Allah juga bersaksi innal munafiqina lakadzibun, orang munafik itu ngibul, bohong, cuma ngomong doang sia. Kan gitu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu rangkaian iman yang kedua. Maka hati 100%, lisan berikrar, kemudian wa amalun bil arkan. Ya, dan dia manifestasikan keyakinan yang kuat dan ikrar yang diucapkan, dia manifestasikan, dia realisasikan dengan apa? Dengan perbuatan, dengan amal. Ya, wa amalun, dengan amal yang dilakukan oleh seluruh anggota badan. Maka panggilan jiwa yang isinya sudah kuat iman dan ikrar yang sudah bersaksi dengan iman, dia buktikan, dia gerakan badannya sebagai bentuk keimanan kepada Allah, melakukan amal saleh, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Ahlussunnah ya sepakat, tidak ada yang berselisih, al-amalu minal iman. Amal bagian dari iman. Hanya saja dari sisi inilah nanti yang berbeda-beda. Dari sisi inilah nanti berbeda-beda. Ya, dari sisi amal inilah secara khusus yang berbeda-beda. Sehingga yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Masya Allah, kemarin Masya Allah bangunnya jam 3 tahajud, Masya Allah. Besoknya bangun jam 7. Besoknya bangun jam 7. Kemarin apa itu? Lagi naik tuh iman. Sekarang gubrak iman. Naam. Maka dari sisi ini, setelah para ulama sepakat al-amalu minal iman, dan amal tidak bisa dipisahkan dari iman, hanya saja amal inilah yang menjadi iman fluktuatif, yazidu wa yanqus.
bertambah dan berkurang. Bagaimana bertambah? Yazidu bi ta'atir rahman, bertambah masya Allah tatkala dia melakukan ketaatan yang luar biasa kepada Rahman Allah, dan berkurang tatkala yazidu bi ta'ati syaitan, ya, atau bil ma'siyah, bertambah berkurang ketika dia mentaati syaitan atau bermaksiat. Ma'asyal muslimin rahimakumullah, itulah ahibati fillah terjemah iman. Terjemah apa? Al-iman. Ya. Yang tadi keutamaan sangat dahsyat. Dari terjemah itu maka para ulama dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada usulul iman, ada usulul iman, ada asas, ada pondasi, ada akar iman yang tidak boleh, jangan rusak, retak aja nggak boleh. Ya, jangan tidak percaya, ragu saja kafir. Karena dia disebut usulul iman yang kita kenal dengan arkanul iman. Apa? Arkanul iman. Apa Ustaz? Yang kita kenal dengan al-imanu billah wa malaikatih wa kutubih wa rusulih wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Maka ini disebut usulul iman, asas iman, pondasi iman yang wajib antum yakini. Wa bil akhirati hum yuqinun. Afillahi syak, apakah ada keraguan tentang Allah? Amma yatasaalun, itulah orang kafir. Mereka bertanya-tanya karena keraguan tentang apa? Anin naba'il azim, tentang berita besar yaitu kiamat. La. Ya, pokok iman, dasar iman yang wajib terpatri kuat. Tidak boleh ada retak dan tidak ada boleh ragu, yaitu kita mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah, al-imanu billah wa malaikatih, dan kita beriman dengan malaikat-malaikat Allah. Kita yakin ada malaikat, ada makhluk mulia yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk tunduk dan melakukan semua perintah Allah. Bahkan diciptakan sebagian mereka sebagai penjaga kita, bahkan menulis semua perbuatan kita, kiraman katibin. Bahkan semua ucapan kita tidak pernah akan ada yang keluar dari lisan kita. Wa ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada ucapan yang keluar dari lisan kita kecuali ada raqibun dan atid yang mencatat. Iman kepada Rasul, seluruh Rasul kita imani. Makanya kita ini orang beriman, ayul ikhwah, kaum yang mengimani adanya Isa alaihissalam, Musa, Nuh. Terkhusus kita mengimani risalah Muhammadiyah sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai konsekuensinya. Kita mencintainya, kita memuliakannya, kita mengakui bahwasanya dia seorang rasul sebagai seorang rasul yang wajib ditaati, dan dia manusia biasa yang tidak boleh dipertuhankan. Kita melakukan seluruh perintahnya, kita meninggalkan seluruh larangannya, kita percaya semua kabarnya, dan jangan coba-coba engkau beribadah kecuali dengan tuntunannya. Dan dia adalah nabi terakhir dan tidak ada nabi setelahnya sallallahu alaihi wasallam. Dan kita yakin bahwasanya bahagia ketika mengikuti dia.
Kul ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap umatku pasti masuk surga kecuali yang enggak mau aja. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah? Siapa yang enggak mau? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat sama aku pasti masuk surga, yang enggak berarti enggak mau masuk surga. Bahkan kecintaan kepada Allah takarannya dengan mengikuti Muhammad. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Beriman dengan apa lagi ikhwan? Hari akhir atau dengan kitab-kitab Allah. Kita percaya dahulu ada Zabur, dahulu ada Taurat, dahulu ada Injil, dahulu ada Suhuf Ibrahim wa Musa. Secara global kita beriman, namun secara perinci, secara tafsir kita beriman dengan kitab kita yang mulia, kitab apa? Al-Quran, yang isinya adalah perintah dan larangan. Yang isinya adalah perintah dan larangan, dan perintah yang paling besar adalah perintah iman dan mentauhidkan Allah, dan perintah yang larangan paling besar, larangan syirik dan kufur dan menjadikan tandingan bagi Allah. Di sana ada perintah salat, ada perintah puasa, ada perintah zakat, ada perintah, seluruh perintah. Ma tarakna fil kitabi min syai'. Kami tidak tinggalkan apapun di dalam Al-Qur'an. Maka kewajiban kita apa ikhwan? Mencintai Al-Qur'an, menghiasi dada dan lisan kita dengan Al-Quran. Tidak fobia dengan membaca Al-Quran. Kalau bisa subhanallah kita menghafal Al-Quran, dan senantiasa yang didengar di telinga kita Pak, goyang dompet lah. Yang didengar di telinga kita kitabullah, Al-Quran, dan kita jadikan Al-Quran sebagaimana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran berjalan. Ditanya Aisyah, Quran bagaimana Rasulullah akhlaknya, pekertinya, bagaimana kesehariannya? Susah banget, kata Aisyah, baca saja Quran. Kana khuluquhul Quran. Muhammad akhlaknya Al-Quran. Beriman dengan hari akhir. Kita yakin bahwasanya satu saat mau tidak mau, kullu nafsin dha'iqatul. Anda pengen tanya nih, 50 tahun lagi di mana kita nih? Apalagi yang ubannya sudah mulai banyak. Kalau Anda masih belum ada uban kayaknya nih ya. Taib, 50 tahun lagi di mana kita? Ustaz. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Pasti akan ke negeri yang hakiki, yang abadi. Lalu kita menunggu di liang lahat, di alam barzakh, antara bahagia atau azab. Semoga kita husnul khatimah. Semoga kita mendapatkan taman-taman surga. Semoga kuburan kita bukan galian-galian neraka. Lalu nanti akan ada hari kebangkitan, akan dikumpulkan di padang mahsyar, tak berpakaian, tak bersendal, tak bersunat. Matahari didekatkan 1 mil. Manusia pada bergelimangan dengan keringat mereka sesuai dengan amalnya. Allahu Akbar. Mereka akan ditimbang amalnya, mereka akan menerima buku catatan, mereka akan dipertanggungjawabkan dengan audit ahkamul hakimin, hisab, dan mereka nanti pamungkasnya harus nyebrang jembatan yang akan menyampaikan mereka ke dalam surga, kalau tidak berarti jatuh ke neraka, sirat. Itu bukan dongeng ngabobodo nu cengeng, bukan cerita fiktif, hak. Wabil akhirati hum yuqinun. Dengan negeri akhirat mereka yakin, dan mereka tahu bahwasanya akhirat adalah kehidupan dan akhir kehidupan dan tidak ada akhirnya. Dan mereka beriman dengan qada dan qadar. Qada dan qadar. Santailah hidupnya karena dia yakin apa yang terjadi, apa yang ditakdirkan tidak akan luput, apa yang tidak dicatat dan tidak akan ditakdir dan tidak ditakdirkan tidak akan terjadi. Santai saja. Walaupun dia berusaha, tapi dia yakin kejadian seluruh yang terjadi di alam semesta dengan izin dan takdir Allah. Makanya tatkala ada sesuatu yang menimpa dia, sesuatu yang dia tidak inginkan, langsung dia katakan qadarallahu wa ma syaa. Ajaban li amril mu'min. Sungguh sangat menakjubkan orang yang beriman itu, mukmin, ajab.
Menakjubkan. In amrahu kulluhu khair. Bahwasanya seluruh perkaranya semuanya baik, nggak ada yang nggak baik. In asabathu sarra, tatkala dia mendapatkan nikmat kebahagiaan, masya Allah, rizki sedang luas, badan sedang sehat, ya, naam, dalam keadaan aman dan selamat, syakar, dia bersyukur karena dia tahu kebaikan-kebaikan ini bukan hasil rekayasa dia, tapi adalah nikmat dari Allah. Alhamdulillah. Wa in asabathu sarra, dan tatkala dia diberikan sarra, yaitu darra, kemadaratan, musibah, malapetaka yang menimba rasa sakit atau kematian atau yang lainnya, sabar, dia bersabar. Dia yakin bahwasanya ini tidak mungkin tanpa izin Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, yang Maha Adil, yang Maha Bijak, menyimpan sesuatu di tempatnya, yang tidak pernah akan mendolimi hambanya. Ana yakin ini adalah kasih sayang dia, ini pilihan dia yang terbaik buat ana. Maka dia bilang qadarallahu wa masya'a, santai dia. Santai dia, tenang dia. Ma'asyiral muslimin, inilah yang disebut usulul iman. Ikhwan, demi Allah, kalau kuat, kalau menancap, Allah sebutkan syajaratul iman dalam surat Ibrahim. Masalu kalimatin tayyibatin masalu kalimatin tayyibatin kasyajaratin tayyibah. Perumpamaan kalimat yang tayyib. Kalimat yang tayyib yaitu kalimat iman, kalimatul la ilaha illallah, kasyajaratin tayyibah, seperti pohon yang tayyib, pohon yang bagus. Asluha sabitun, yang akarnya menancap kuat kokoh di hati, di dada, wa far'uha fis sama, dan cabangnya begitu rindang menculang tinggi ke langit. Tu'ti ukulaha kullahinin biidni rabbiha, sehingga pohon ini memberikan buah yang tidak pernah berhenti dengan izin Allah. Maka ma'asyal muslimin, begitulah pohon iman. Tatkala yang tadi, yang akarnya, pondasinya kuat, menancap ke dalam al-imanu billah wa malaikatih wa kutubih wa rusulih wal yaumil akhir wal qadari khair wa syarrih, maka jangan tanya dia, jangan harta darah dia cucurkan di jalan Allah kalau memang itu harus membela Allah. Di atas kekuatannya dengan iman billah wa malaikati wa kutubi wa rusul wal yaumil akhir tadi, jangan tanya salat 5 waktunya, tahajudnya dia lakukan. Jangan tanya sedekah, zakatnya, infaknya setiap hari dia keluarkan. Jangan tanya bakti kepada orang tuanya, tetangganya, begitu damai dengannya. Ya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, muncul amal menjadi the best, manusia terbaik tatkala ada kekuatan iman. Makanya coba lihat sejarah ahlul iman. Sejarah ahlul iman dari kalangan sahabat, mereka itu kata mereka itu ya ruhbanul lail wa fursanun nahar. Mereka adalah ruhban, pendeta di waktu malam, maksudnya adalah ahli ibadah di waktu malam, dan siangnya mereka mujahid di jalan Allah. Ya, mereka dahulukan seluruh perkara karena Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan iman akan memunculkan kekuatan amal. Baik. Masa muslimin, dan kalau kita perhatikan, An-Nabi SAW mengabarkan bahwa umat ini 73 golongan. Ya kan? Betul enggak? Yahudi 71 katanya kan? Nasrani 72, umatnya kita berapa? Sataftariku ummati ala salasin wa sab'ina firqatan. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar. Hadis ini sahih dalam Sunan Tirmidzi. Semuanya terancam masuk neraka dulu, walaupun akhirnya insya Allah di surga. Karena setiap mati dalam keadaan Islam pasti masuk surga. Cuma ada yang pasti langsung, ada yang pasti mampir dulu.
Hah? Kemana? Ke warung kopi? Bukan, warung yang antum jadi kopi. Ya. Kulluhum finnar, semuanya terancam neraka illa wahid. Kata para ulama, cek. Silakan antum cek kelompok-kelompok yang ada dari Syiahnya, dari Khawarijnya, dari Jahmiyahnya, dari Qadariyahnya, dari Mu'tazilahnya, dari Jabariyahnya, dari Ahmadiyahnya, dan seterusnya. Cek coba. Kenapa mereka sesat? Karena mereka trouble dalam usulul iman. Karena rusak dalam usulul iman. Kenapa muncul Ahmadiyah? Rusak dalam iman kepada Rasul. Kenapa muncul Qadariyah, Jabariyah yang mengatakan tidak ada qada dan qadar? Rusak dalam beriman kepada qada dan qadar. Kenapa muncul Syiah yang mencaci maki sahabat? Karena dia trouble dalam seluruh rukun iman. Bukan hanya satu rukun iman. Orang-orang Syiah trouble dalam seluruh rukun iman. Ya? Dan seterusnya. Begitu juga Jahmiyah, Mu'tazilah, Jabariyah, semua, Pak. Oleh karena itu, Pak, kalau ditanya kewajiban kita yang paling pertama apa, ikhwan, di alam semesta ini, kewajiban kita yang paling pertama adalah yaitu mengokohkan dan menguatkan usulul iman dalam jiwa kita. Makanya ilmu yang paling pertama harus dikaji oleh antum, ilmu al-imanu billah wa malaikatih wa kutubih wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairi wa syarri, dengan benar sesuai dengan pemahaman qala Allah wa qala Rasulullah qala sahabat. Baik, itu usulul iman. Kemudian ada syu'abul iman, cabang-cabang iman. Cabang-cabang iman. Dalam hadis yang sahih, naam, dalam riwayat Bukhari dan Muslim dan yang lainnya, An-Nabi SAW mengatakan, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu 70 cabang lebih. Bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu 70 cabang lebih. Lalu kata Nabi, a'laha, cabang iman yang paling tinggi, qaulu la ilaha illallah. Cabang iman yang paling tinggi, qaulu la ilaha illallah. Qaul, ucapan. Kalau tadi imanu billah, Pak, kalau tadi usul iman itu semuanya tempatnya di sini. Kalau cabang iman tempatnya antara lisan dan anggota badan yang memang tidak akan lepas dari hati. Qaulu, qaulu itu apa? Ucapan. Kedengaran? Naam. Ya. Amalan anggota badan, cabangnya. Qaulu la ilaha illallah wa adnaha, dan paling rendah dari cabang iman, imatatul adza anit tariq, menyingkirkan duri dari cangkang duren dari jalan. Menyingkirkan duri yang bisa menyakiti kaum muslimin dari jalan. Ada batu, ada pohon salak, ada cangkang duren, dia singkirkan, ya Allah. Makanya Nabi melihat seseorang hamba, ya Masya Allah, berada di dalam surga karena duri yang dia singkirkan dari jalan. Subhanallah. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan sifat malu. Ya, sifat pemalu bagian dari al-iman. Tentu saja malu di sini malu meninggalkan perintah Allah dan malu melaksanakan larangan Allah. Malu melakukan sesuatu yang bisa mengurangi wibawanya sebagai seorang mukmin. Malu tidak berjilbab. Malu kalau apa nih, anak megang apa nih? Malu kalau ya tidak menuntut ilmu.
Malu kalau tidak berjamaah, tapi malu kepada Allah. Kenapa antum gak jamaah? Malu. Ya, ini gak bagus. Bukan malu yang itu yang dimaksud. Kenapa antum gak nuntut ilmu? Ah, malu katanya. Lah, malu kalau tidak menuntut ilmu. Baik, masyaallah muslimin, rahimakumullah. Nah, cabang iman ini adalah amal. Ya. Dan amalan tertinggi ayol ikhwah la ilaha illallah, dan ujung paling tinggi la ilaha illallah, dan ujung paling bawah apa? Membuang duri dari jalan. Yang di tengah apa? Yang di tengah apa? Seluruh amal. Maka disitulah masuk solat. Setelah la ilallah, syahadu an la ilallah, iqamatis shalah, wa ita'iz zakah, wa hajjil bait, wa shaumi ramadan, wal jihad, wa birrul walidain, wa ta'ah, dan seterusnya. Makanya para ulama ada yang berijtihad, ya, menulis kitab Syu'abul Iman. Al-Baihaqi punya kitab Syu'abul Iman, cabang-cabang iman. Dia berijtihad mengeluarkan intinya seluruh amal kebaikan itu adalah cabang iman. Yang perlu kita garis bawahi ayol ikhwah adalah perkataan Nabi, a'laha qaulu la ilaha illallah. Yang paling tinggi qaulu la ilaha illallah. Al-Imam Nawawi memberikan sebuah gambaran cabang-cabang iman ini, dan cabang iman yang paling tinggi la ilaha illallah. La ilaha illallah ini seperti gantungan. Kata beliau, seperti alaqah atau gantungan yang digantung di sana seluruh amal, sehingga tatkala gantungannya lemah, apalagi sampai rusak, apalagi sampai patah, maka runtuhlah seluruh gantung yang digantung di bawahnya. Imam Ibnu Hajar memberikan gambaran puncak iman yang paling tinggi la ilallah seperti seseorang bikin posko, dia bilang dalam Fathul Bari, seperti seorang bikin khaymah. Pak, gimana Pak posko Pak? Ada tiang di tengah menjulang tinggi satu, ya, ada pasak-pasak di pinggir. Kalau kuat tiang di tengah satu nih, dikuat sekali, lalu pasaknya satu copot, tegak dia. Bahkan semuanya copot pun masih mungkin tegak. Tapi jangan dibalik. Yang di pinggirnya kuat pasaknya, yang di tengah copot. Kira-kira gimana? Gubrak. Maka seluruhnya posko itu akan rusak. Begitulah la ilaha illallah. Maka cabang yang tertinggi ayol ikhwah, tauhidullahi azza wa jalla. Dan ini juga merupakan akar iman yang paling kuat, yang dari akar ini seluruh iman akan tegak. Yaitu apa? Mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, mengikrarkan bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah di alam semesta ini kecuali Allah. Makanya kalimatul la ilallah kalimatul iman, ya, meniadakan seluruh sesembahan, dan tidak ada yang disembah di alam semesta ini, tidak ada yang disujudi, tidak ada yang dirukui, tidak ada yang disambat-sambat namanya, tidak ada yang dipanggil-panggil, tidak ada yang disembelihkan untuknya. Naam, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Illallah, kecuali Allah. Dan ini adalah dakwahnya para nabi, dan ini adalah asas Islam. Karena Islam dibangun di atas tauhid. Maka akhi, kalau begitu usulul iman harus kuat, dan cabang iman yang paling tinggi tidak boleh juga rusak. Karena cabang iman yang paling tinggi kalau rusak, semuanya akan rusak. Allah katakan, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Kalau kau syirik, tidak menegakkan la ilaha illallah, seluruh amalmu akan hapus. Tapi masyaallah muslimin, setelah kita mengetahui, masya Allah, begitulah seyogyanya seorang mukmin tertanam dalam dirinya apa? Asas iman, dan batang iman harus menjulang tinggi seluruh amal.
Ikhwan, kalau dia pulang menghadap Allah membawa asas dan cabang yang kuat ini, maka dia mendapatkan di dunia tadi keutamaan, dan di akhirat tidak ada lagi tempat bagi mereka kecuali surga. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk terus menambah iman. Allah katakan wa yazdadal ladzina amanu imana. Ya, dalam surat Al-Mudaththir ayat 31 Allah katakan hendaknya seorang mukmin wa yazdadal ladzina amanu imana. Hendaknya seorang mukmin senantiasa menambah imannya, jangan sampai kurang. Ana ingin tanya, maaf, kapan antum mati? Ikhwan, kapan antum mati? Kapan-kapan Ustaz? Baik, kalau kita ditanya kapan kita wafat, tidak tahu. Pertanyaan yang kedua, mau wafat dalam keadaan apa? Apakah antum ingin wafat dalam keadaan iman segedar naik atau iman sedang ngedrop? Mau diwafatkan iman dalam keadaan naik, Masya Allah, kuat imannya, atau sedang ngedrop? Naam, sepakat. Ikhwan, tatkala apa sih husnul khatimah? Terjemahnya gampang. Husnul khatimah Anda wafat di dalam keadaan kekuatan iman, dalam keadaan iman sedang kuat, sedang taat kepada Allah, Masya Allah, sedang sujud dicabut nyawanya, sedang membaca Al-Quran, sedang tahajud, sedang saum, sedang berbakti kepada orang tua, sedang taat kepada suaminya, sedang menutup aurat dengan sempurna, dicabut nyawanya. Pernah Anda menziarahi seorang wanita, ya, kita kenal keluarganya, katanya dia sakit. Kita ziarahi, beberapa hari setelah itu dikabarkan wafat oleh suaminya. Tapi suaminya kok rada senyum, dia bilang wafat. Loh, kok antum senyum? Anda bilang, emang mau nikah lagi apa gimana nih? Hah? Kok senyum? Enggak Ustaz, subhanallah, saya teringat bagaimana wafatnya istri saya. Tatkala dia menjelang akhir hayatnya sakarat, dia semaput, pingsan. Dan kata dokter, ini sedang pingsan, tapi masih ada detak jantungnya. Subhanallah, tatkala pingsan itu lisannya bergumam membaca surat Tabarak sampai akhir lalu wafat. Allah, apa tuh namanya tuh? Husnul khatimah. Lagi gelek mati, lagi ngejablay mati, lagi jadi alay mati. Lagi baca Quran di kuburan, meminta kepada syekh mati, lagi bid'ah mati, lagi melakukan bid'ah meninggal, innalillah, lagi maksiat. Taib, itu namanya su'ul khatimah. Taib, kalau gitu kapan kita naikin iman? Sebagaimana kapan kita mati? Kapan? Kapan? Lah, setiap saat. Makanya Allah katakan wa yazdadal ladzina amanu imana. Seorang beriman harusnya senantiasa terus menambah imannya. Ya, subhanallah, menjaga ketaatannya kepada Allah, menjaga kecintaannya kepada Allah. Bahkan tatkala disebut nama Allah, innamal mu'minun idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Kalau dia salat, alladzina hum fi salatihim khashi'un, khusyuk. Kalau ada perkara sia-sia, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, mereka berpaling dari perkaraan sia-sia. Kalau ada amanah, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, dia jaga amanahnya.
Dan dia pun walladzina hum li furujihim hafizun, menjaga kemaluannya dan menjaga salatnya. Ulaika humul mu'minun, ulaika humul warithun. Dalam ayat yang lain Allah, ulaika humul mu'minuna haqqan, mereka orang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin, ya, setelah kita tahu bagaimana usul iman, bagaimana cabang iman, yang cabang iman itu seluruh amal ada cabang iman. Baik. Kemudian sebelum kita masuk bagaimana cara meningkatkan iman, apa sumber iman? Sumber yang darinya kita bisa mengambil keimanan. Ma'asyiral muslimin, tidak ada sumber keimanan ayul ikhwah kecuali wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah, Al-Quran, wa qala Rasul, dan sunnah, wa qala sahabah, dan pernah dicontohkan, dipahami, dipraktekan oleh sahabat. Anas ini lagi naik iman nih, lagi naik iman nih, ngapain tuh? Yuk puasa yuk 40 hari, nggak usah makan nasi, nggak usah makan ikan, gubrak. Aneh lagi naik iman nih, yuk ngapain? Keliling dari satu masjid ke masjid yang lain. Ana lagi naik iman nih, ngapain? Yuk kita zikir bareng yuk. Semuanya nangis pakai baju putih di Monas. Lagi naik iman. Kira-kira gimana? Nyambung apa aja kesembung? Hah? Nyambung apa aja kesembung? Ha. Jaka sembung, nggak nyambung. Kenapa? Karena dia mengamalkan iman tidak melalui sumber. Apa sumbernya? Yaitu dalil. Qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Ya, maka ayul ikhwah, ahlus sunnah, ahlul iman, ahlus sunnah. Karena mustahil Anda ahlus sunnah kalau bukan ahlul iman, dan mustahil Anda ahlul iman kalau Anda bukan ahlus sunnah. Disebut ahlus sunnah gimana? Ya, disebut ahlus sunnah tatkala dia berpegang dengan sunnah dari kitabnya yang mulia dan wahyu hadis sunnahnya yang mulia dan dicontohkan oleh para sahabat. Karena dasar agama kita ikhwan yang paling otentik ini 3. Qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Ya. Makanya ahlus sunnah isinya qala Allah, qala Rasul, qala sahabah. Ya. Sehingga orang-orang yang istiqomah di jalan 3 perkara ini, maka mereka lah firqatun najiyah, orang yang kelompok yang selamat. Yang kita kenal di hari dengan dakwatus salaf. Ya, pengikut ulama salaf, salafus saleh. Ya, orang terdahulu yang saleh. Yaitu siapa? The best of people, namanya katakan manusia terbaik, kelompok manusia terbaik yang hidup di zamanku, yaitu para sahabat. Saya sering tanya, kalau di majlis saya sering tanya, apa perbedaan antum dengan sahabat dari sisi kewajiban beragama? Apa perbedaannya? Apa perbedaan antum dengan sahabat dari sisi kewajiban agama? Silahkan tanya dari A sampai Z, tidak mungkin ada perbedaan. Sahabat Tuhannya siapa? Oi, sahabat Tuhannya siapa? Antum? Sama kan? Sahabat Nabinya siapa? Antum? Barangkali beda enggak? Baik, sahabat kitabnya apa? Antum? Barangkali Taurat gitu. Baik, sahabat sholatnya berapa kali? 5 waktu. Antum? Terus tanyakan. Tidak ada seujung rambut pun perbedaan kita dengan sahabat dari sisi kewajiban agama, dan mereka sama dengan kita, tidak dapat wahyu sebagaimana Muhammad. Bedanya cuma 1, sahabat dijamin surga, antum belum. Nah, itu aja bedanya. Belum ada hadis Fakhruddin fil jannah atau orang Cengkareng fil jannah, enggak ada. Yang ada Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman
fil jannah. Ali fil jannah. Muhajirin wal ansar radhiyallahu anhum wa radu'an wa a'adda lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kalau gitu apa? Ya sudah, ikutin aja yang selamat. Ikuti saja. Makanya Rasulullah berpesan, alaikum bisunnati, qala Allah wa qala Rasul, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Makanya jangan salah gaya dan cara beragama. Anda sesat kalau keluar dari 3 perkara ini. Qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Dan inilah konten Ahlussunnah dan inilah manhaj yang benar dalam beragama, dan mereka disebut dengan salafus saleh. Ustaz, emang enggak cukup Ahlussunnah Ustaz? Dulu tatkala belum ada cucunguk Syiah. Nah, tatkala belum ada cucunguk Syiah, kita cukup bilang saya Muslim. Ya, I am Muslim, we are Muslim. Cukup. Abu Bakar bilang saya Muslim, wa ana minal muslimin. Wa ana minal muslimin. Tapi tatkala muncul Syiah yang dia mengaku, dia mengatakan saya Muslim, tapi mencaci Abu Bakar, mencaci Umar, mencaci Utsman, melaknat para sahabat, maka ma'asyal muslimin, muncullah istilah di gurunya khususnya Imam Bukhari, muncullah istilah Muslim Ahlus Sunnati wal Jamaah. Muslim Ahlus Sunnah wal Jamaah, di atas sunnah dan berjamaah, di atas pemahaman qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Nah, di hari ini istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah juga sudah mulai samar. Sudah mulai samar. Ngakunya Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, ya, pas dia minta nyambat Syekh Abdul Qadir Jailani. Ngakunya Ahlus Sunnah wal Jamaah, naam, tatkala dia beribadah, melakukan ibadah yang tidak ada tuntunan Nabi. Di Bandara Soekarno, anak pernah bertemu dengan seseorang pakai rompi. Tertulis di belakang punggungnya Aswaja. Begini tuh bulat, Aswaja. Lalu tertulis di bawahnya, mari jaga tradisi. Anak tepuk punggungnya, akhi, ini maksudnya apa? Anak bilang, wallahi anak tepuk punggungnya. Maksudnya apa ini? Anak nggak kenal dia, nggak tahu siapa. Anak tepuk punggung. Kok Aswaja mari jaga tradisi? Seharusnya Aswaja mari jaga sunnah, Ahlus Sunnati wal Jamaah. Dia bilang hehehe aja. Hah? Naam. Sehingga ayul ikhwah mutaakhirin dari kalangan para ulama, untuk membedakan Ahlus Sunnah yang benar dan Ahlus Sunnah yang sekedar sebagai label saja, bahkan nggak tahu ada channel, ya, channel Ahlus Sunnah wal Jamaah tapi isinya nyanyi, nebukan gendang, walaupun pakai udeng gitu, pakai, kok nyanyi? Rasulullah mengharamkan itu, ya. Terus mengadakan acara-acara yang tidak pernah tahu juntrungnya dari mana. Maka para ulama mutaakhirin untuk membedakan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mana yang hak, yang benar, maka mereka mengatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengikuti pemahaman salafus saleh, orang terdahulu yang saleh. Siapa tadi? Para sahabat, para tabi'in, para tabi'in. Makanya jangan asing kalau ada istilah manhajus salaf. Manhajus salaf Ahlus Sunnati wal Jamaah. Metode memahami agama dengan berupaya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh, Abu Bakrin, Umar, Utsman, wa Ali, dan seluruh para sahabat. Makanya jangan asing dengan istilah dakwah salaf atau manhajus salaf. Dan inilah Ahlus Sunnati wal Jamaah yang hak demi Allah kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah.
Yang tidak berakidah kecuali dengan akidah para sahabat. Tidak beribadah kecuali dengan gaya ibadah dan mencontoh ibadahnya para sahabat. Tidak berakhlak kecuali dengan akhlaknya para sahabat. Setelah mengaji daripada qala Allah wa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita tutup pembahasan kita dengan kalau begitu Ustaz bagaimana ya kita bisa menambah iman? Ya. Bagaimana kita bisa menambah iman karena kita ingin wafat dalam keadaan husnul khatimah, kekuatan iman. Maka ikhwan, ana ringkas saja karena waktu. Yang pertama ikhwah, bagi yang ingin imannya ditetapkan, bukan sekedar tetap bahkan bukan sekedar tetap, namun terus tinggi dan tinggi dan tinggi, lebih besar daripada gunung, lebih tinggi daripada langit. Maka yang pertama ikhwah, satu tips menjaga dan menambah iman, yang pertama talabul ilm, menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu cas iman, ilmu cas iman. Ya, karena mustahil Anda beriman kalau Anda jahil. Kalaupun beriman, iman yang salah. Ya, lihat Khawarij ikhwan, lihat pemberontak Khawarij. Kata Nabi, kalau ente lihat solat mereka, kalian akan menghinakan solat kalian. Kalau melihat membaca Quran mereka, kalian akan menghinakan bacaan Quran kalian. Tapi mereka keluar dari agama seperti keluarnya panah dari tali busurnya. Kenapa? Mereka kuat, kuat tapi tidak di atas ilmu, jahil. Makanya kejadian kemarin, harusnya jihad di jalan Allah malah di jalan Tamrin. Ya kan? Kata pimpinannya sini ke Suriah, malah ke Sarinah. Salah teleponnya itu. Ngebom di Sarinah. Dulu suruh ke Suriah sama pimpinannya, malah ke Sarinah. Oh, salah itu. Semangat tapi tidak di atas ilmu. Dan kelompok-kelompok sesat ikhwan, mereka semangat jihad, bahkan gak tanggung-tanggung la ilaha illallah menjadi selayarnya. Dia demo pemerintah, dia berontak, tapi tidak di atas iman. Akhirnya mereka na'udzubillah bukan memperbaiki, malah merusak dunia dan akhirat. Baik. Yang pertama apa? Ilmu. Yang kedua ya ikhwah, berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah SWT supaya ditetapkan iman. Anas bilang Nabi senantiasa setiap saat mengucapkan wa muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala diniku ala ta'atik. Ya, Allahumma habib ilaina al-iman. Ya Allah, cintakanlah iman kepada hatiku. Wa zayyinhu fi qulubina, dan hiaskan iman dalam dadaku. Wa qarra ilaikum wa zayyinhu fi qulubina wa qarra ilaina al-kufra wal fusuq wal isyan, dan jadikanlah kami benci dengan kekafiran dan kefasikan dan kemaksiatan. Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, jangan kau sesatkan hatiku setelah kau berikan hidayah. Maka berdoa ikhwan kepada Allah supaya ditetapkan iman oleh Allah SWT. Yang ketiga, berusaha untuk bersungguh-sungguh beramal saleh. Walaupun terkadang ikhwan, hawa nafsu kita ini ya Allah, ya, malas beribadah, tapi kita berusaha untuk bersungguh-sungguh, dipaksakan untuk menegakkan salat, untuk senantiasa membaca Al-Quran, untuk senantiasa berzikir, dipaksakan. Dan mereka melatih iman supaya terbiasa. Allah bisa karena biasa. Karena iman akan terjaga dengan amal. Makanya Allah tidak pisahkan illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Wal ladzina amanu wa amilus shalihat. Lihat, Allah tidak pisahkan. Allah banyak sebutkan dalam Al-Qur'an, Allah tidak pisahkan alladzina amanu wa amilus shalihat. Maka bersungguh-sungguh. Tatkala antum ikhwan malas, justru itulah tanda iman kita sedang trouble. Selanjutnya ya ikhwah, juga bersungguh-sungguh
bermunajat kepada Allah untuk meninggalkan maksiat. Ya, karena maksiat akan merusak iman. Justru maksiat itulah yang menyebabkan iman turun. Pak, di database Pak, maksiat itu apa saja? Subhanallah, walaupun terkadang berat, apalagi di akhir zaman. Apalagi kata Nabi SAW, aku tinggalkan bagi kalian, tidak aku tinggalkan bagi kalian fitnah yang paling besar, melainkan fitnah syahwat wanita. Subhanallah, betapa sedikit yang sabar dengan wanita. Betapa sedikit yang kata Allah, katakanlah kepada orang yang beriman, kullil mu'minin yaghuddu min absarihim, supaya menundukkan pandangannya tatkala ada wanita lewat berpapasan dengan kita, gelis pisan, beautiful, cantik, nggak pakai celana lagi. Lah, can you see you? You can see. Tahu haram gitu. Tahu. Maka disini butuh kesungguhan. Tundukkan. Ya, itu bentuk keimanan. Dan maksiat-maksiat yang lain. Kemudian ya ikhwah, yaitu banyak mengingat kematian. Banyak mengingat kematian. Baik, ini juga subhanallah ikhwan, subhanallah. Kita ini sudah banyak lupa mati ikhwan. Sehingga kita lupa daratan dan lupa lautan. Kata Nabi, aksiru bidzikra hadhil miladat, perbanyaklah yang bisa menghancurkan kelezatan dunia ini. Mengingat sesuatu yang menghancurkan kelezatan dunia, al-maut. Tatkala kita di atas ranjang berbaring, ingatlah satu saat besok atau lusa, 1 tahun atau 2 tahun, 3 tahun, wallahu alam, pasti pembaringan itu akan berubah. Tatkala kita mandi, satu saat atau akan dimandikan. Tatkala kita pakai baju, satu saat kita akan dipakaikan baju. Tatkala kita mengiring jenazah saudara kita ikhwan, mau tidak mau pasti satu saat kita akan diiringi jenazah kita. Sementara tidak ada yang kita bawa ikhwan dari urusan dunia ini kecuali iman wal amal, kecuali iman dan amal. Subhanallah, ambisi dunia hanya akan melupakan kita dari Allah dan negeri akhirat. Persiapkanlah untuk negeri akhirat. Makanya orang yang cerdas, kata Nabi, orang yang menahan hawa nafsunya dan dia beramal untuk persiapan sebelum setelah kematian. Kemudian ya ikhwah, kata para ulama itu menghayati ayat-ayat Allah dengan membaca Al-Quran dan mentadaburinya. Menghayati ayat-ayat Allah dengan mentadaburi Al-Quran, membaca Al-Quran dan mentadaburinya. Masya Allah. Ya, Al-Quran dan juga mentadaburi Al-Quran. Di sana ada ayat-ayat surga, ada ayat-ayat neraka, ada ayat-ayat bagaimana Allah membinasakan orang-orang yang tidak beriman, Allah mengangkat derajat orang beriman, ayat-ayat perintah, ayat-ayat larangan. Subhanallah, orang-orang yang memiliki kekuatan iman, jangan mereka membaca, dengar saja ayat tentang Jahannam. Abu Bakar Siddiq suatu saat diminta oleh Nabi untuk menjadi imam. Aisyah mincerak. Kata Aisyah, jangan bapakku, jangan ayahku. Kenapa? Karena ayahku tidaklah membaca Al-Quran kecuali dia menangis. Allahu Akbar. Ya, karena kesucian hati, kekuatan iman yang ada dalam hatinya. Maka berlatihlah ayol ikhwah dengan mentadaburi ayat-ayat Allah, karena itulah kabar-kabar langit yang membawa kebahagiaan bagi kita di dunia dan akhirat. Selanjutnya ayol ikhwah, bertemanlah dengan orang saleh, sahabat yang saleh. Barangkali antum punya cerita, Ustaz, dulu anak A, dulu anak B, dulu anak C, dulu anak tidak berjilbab, dulu anak peminum khamar, bahkan dulu anak pembunuh.
Alhamdulillah Ustaz, ana dikenalkan dengan si fulan. Akhirnya ana sekarang Masya Allah berada di majlis ilmu. Lihat siapa yang merubah dia setelah Allah? Teman. Makanya kata Nabi SAW, almar'u ala dini khalilihi, seseorang itu agamanya enggak jauh akan seperti temannya. Falyanzur ahadukum aman yukhalil, maka cek and recheck siapa yang akan dijadikan teman. Teman karib, teman tempat curhat, teman akrab, teman kita duduk. Ya, maka ikhwan, janganlah kita menjadikan teman kita, kenapa gaplehan? Temannya gapleh semua. Ya. Kenapa dia bermaksiat? Karena teman-temannya manusia. Kenapa dia saleh? Karena lihat. Makanya ikhwan, kalau ingin melihat seseorang, kata seorang penyair, kalau antum mau tahu seseorang soleh apa tidak, gampang. Antum siapa namanya? Hah? Pak Abbas punten. Antum itu soleh enggak sih? Salah. Katanya anil mar'i la tas'al. Kalau mau tanya seseorang jangan tanya dia. Cukup fangdur qarinahu, lihat aja temannya. Kenapa? Fa innal qarina bil muqarini muqtadi, karena teman akan menjadi, ya, akan mengikuti gaya temannya. Kalau temannya saleh, insya Allah dia saleh. Kalau temannya alay di jalan, enggak jauh, dia juga rusak. Ya, maka berteman dengan orang-orang saleh. Kemudian ayol ikhwah, yang selanjutnya, ya, yaitu membaca kisah, Pak. Bagus. Allah bilang, wa in laqad qana fi qasasihim ibratun liulil absar, liulil albab. Dalam kisah-kisah mereka ada pelajaran, Pak. Manusia ini suka mencontoh. Maka bacalah kisah orang-orang soleh, kisah para ulama, kisah para nabi, kisah orang-orang yang husnul khatimah, kisah yang begitu kuat imannya. Dan baca juga kisah orang-orang yang dibinasakan oleh Allah. Bagaimana dia binasa kaum Nabi Lut, kaum Hud, kaum Samud. Kenapa diambleskan oleh Allah? Dibaca. Kenapa Fir'aun binasa? Kisah-kisah kita baca, sehingga kita bisa mengambil pelajaran dari dia. Yang terakhir ayol ikhwah, yaitu senantiasa mendiagnosa iman. Ya, senantiasa mendiagnosa iman seorang mukmin. Jangan cek darah terus. Cek diabetes, cek gula, jangan itu saja. Biar aja itu nggak usah dicek, mati-mati dah. Itu juga penting kali ya untuk dicek ya. Tapi yang lebih wajib dicek adalah iman. Lagi apa nih? Darah lagi tinggi apa lagi turun? Lah, iman lagi naik apa lagi? Dicek terus, lagi apa nih iman nih? Maka tatkala Anda ketahui bahwa iman lagi ngedrop, maka jangan dibiarkan barangkali Anda ditutup dengan dalam keadaan ngedrop iman. Lah, maka segera berupaya untuk mencari cas-cas iman. Ya, ma'asyiral muslimin, itulah yang barangkali bisa saya sampaikan di siang hari ini, sore hari ini. Semoga Allah berikan kita keikhlasan. Semoga Allah menetapkan kita di atas keimanan. Semoga Allah senantiasa menguatkan keimanan kita. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah mengangkat derajat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di surganya insya Allah. Dan yang terakhir, semoga tidak ada yang bertanya. Ya. Baik. Mohon maaf barangkali tidak lama ya, karena perjalanan Pandeglang lumayan. Berikan kepada ana suatu amalan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, berikan kepada ana satu amalan yang agar selalu senantiasa keimanan ana semakin mantap. Secara umum ana sudah kasihkan tadi. Secara khusus, ikhwan, basahi lidah dengan mengingat Allah. Insyaallah. Ya. Setelah tadi tips-tips yang tadi, juga tidak luput ikhwan pentingnya banyak berzikir. Allah sebutkan ahlul iman, orang yang beriman, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim
Orang-orang yang senantiasa mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring. Wa yatafakkarun, dan terus berfikir fi khalqis samawati wal ard, dalam bagaimana gagahnya tanda-tanda kebesaran Allah dalam penciptaan langit dan bumi ini. Kemudian ayul ikhwah, ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku sih pengen tahajud setiap malam, tapi kayaknya udah nggak kuat. Pengen tahajud, masya Allah, sampai hatam Al-Quran, tapi tidak kuat. Ya Allah, aku ingin senantiasa berpuasa, tapi terkadang aku tidak mampu. Ya Allah, aku ingin ikut berjihad di jalan, tapi terkadang aku tidak kuat. Ya Rasul, tolong berikan kepadaku satu amalan yang kalau aku lakukan bisa merapel seluruh amalan dalam Islam. Apa kata Nabi? Antakuna lisanaka ratban bidzikrillah, jadikanlah lisanmu senantiasa basah mengingat Allah. Pak, amalan yang sangat ringan. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman yang akan senantiasa tumakninah jiwanya, hatinya dengan zikrullah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati akan tenang. Maka ikhwan, kalau bisa Pak, ya, dan sangat bisa, cuma setan membuat Anda tidak bisa. Apa itu? Basahi lisan di setiap saat mengingat Allah. Penduduk surga nafasnya tasbih. Syekh bin Baz, ana cerita nih dikit. Syekh bin Baz rahimahullah, saya pernah bertemu dengan muridnya Syekh Isam, ya, di Mekah. Dia cerita tentang Syekh bin Baz, bagaimana lisannya senantiasa berzikir. Satu saat dia didatangi murid, Syekh buta ya, Syekh bin Baz buta. Satu saat dia didatangi muridnya, lalu muridnya ingin bertanya, Syekh, saya punya pertanyaan. Kata Syekh, silahkan. Duduk di sampingnya, dekat. Maka muridnya menyampaikan pertanyaan, Syekh begini, gimana Syekh? Jawabannya bagaimana? Pendapat antum bagaimana? Kata Syekh, karir, ulang. Akhirnya ditanyakan kedua kali, Syekh begini. Kira-kira bagaimana Syekh? Karir, ulang. Diulang lagi ketiga kali. Saya tidak tuli, sangat tajam pendengarannya. Syekh bagaimana gini, pendapat antum bagaimana? Tunggu sebentar. Akhirnya dia ambil, orang-orang Saudi pakai apa? Gutrah namanya, selendang deh. Dia ambil, dia gulung ujung selendangnya, dia masukkan ke mulutnya. Baru kedengeran. Subhanallah. Kok kenapa tidak kedengeran 3 kali? Karena di 3 kali pertama lidahnya tidak berhenti bertasbih, sehingga sampai tidak kedengeran. Muridnya bertanya, Allahu Akbar. Kita bengong terus, yang nggak kedengeran pun jadi kedengeran. Ya, para ulama dahulu, masya Allah, nafasnya tasbih dan lidahnya senantiasa basah dengan tasbih. Barakallahu fikum. Soalnya yang bertanya bisa lewat telepon ya, bisa lewat HP ya, insyaallah. HP ana ada di teman-teman. Barakallahu fikum dan ahlan wa sahlan. Dan ana sangat bersenang, bersyukur, alhamdulillah. Anas, wallah pernah bertanya, di Cengkareng itu ada sunnah enggak? Di Cengkareng itu ada yang ngaji enggak? Betul. Karena belum dengar di Cengkareng ada kajian. Subhanallah, alhamdulillah. Ternyata ada ikhwan telepon ana, al-akh, Ustadz ngisi di Cengkareng. Berarti ada sunnah di Cengkareng ini. Alhamdulillah. Ya, karena kita dulu waktu kecil suka lewat Cengkareng nih. Ya, sampai ke Kalideres, Pandeglang, Kalideres. Lewat Cengkareng. Dan keluarga saya ada yang banyak di Cengkareng. Ya. Nah, tapi belum sunnah. Ya, belum sunnah. Kita doakan insyaallah ya. Tapi alhamdulillah, jadi ana bersyukur, bergembira bisa bertemu dengan antum di salat ini. Semoga pertemuan yang barokah insyaallah. Ya, dan tafadhol main ke Pandeglang, ke pondok pesantren Riyadhus Shalihin ya. Insyaallah kita satu akidah, satu manhaj ya yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.